Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Dalam Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dialahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Amin semuanya. Ya. Apa yang dapat kita ambil dari lagu pujian yang baru kita dengarkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Tuhan peliharakan. Ya. Di situ diangkat, jangan takut apapun keadaan kehidupan ini. Tuhan itu peliharakan. Ya. Dan khususnya kepada rekan-rekanku orang muda di sini. Di sini dikatakan jangan takut kesusahan. Dan orang dunia pada saat ini, mereka paling takut kalau dalam keadaan susah. Ya. Dan tentu kita mempelajari secara gambaran akan keadaan dunia ini. Apa yang Tuhan katakan? Dunia ini akan semakin lebih baik atau semakin tidak baik? Yakin semakin tidak baik atau semakin baik? Yakin semakin tidak baik? Yakin. Walaupun begitu banyak para teori dari orang-orang ahli di dunia ini mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan semakin lebih baik, ya. Dan itu juga salah satu teori akan evolusi, bahwa segala sesuatu itu tadinya tidak sempurna, tetapi menjadi lebih sempurna, ya. Manusia itu dari suatu sel yang tidak sempurna bertumbuh menjadi lebih sempurna, ya. Dan itu sebenarnya ingin diangkat. Tidak benar keadaan dunia ini semakin tidak baik. Keadaan dunia ini akan semakin lebih baik. Oleh sebab itu dunia ini adalah tempat kita selama-lamanya, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita ini Advent yang menghidupkan iman keyakinan kita, atau sebenarnya kita sama juga dengan orang-orang dunia? Ya. Tadi lagu buka kita, di situ diangkat apa katanya? Dalam lagu buka kita masih ingat? Tak lama lagi masuk surga, ya. Tapi menjadi pertanyaan, apakah memang kita ingin segera masuk surga, atau kalau bisa, Tuhan, jangan Kau segera datang, Tuhan. Kalau bisa 100 tahun lagi. Loh, kenapa? Karena saya masih sekolah, saya mau tamat dulu, saya mau dapat karir yang baik. Kalau bisa saya mau cicil rumah dulu, karena si Bapak A rumahnya bagus sekali. Saya nggak pernah punya rumah bagus seperti itu. Kalau bisa saya harus berkarir dengan baik, sehingga saya bisa cicil rumah. Kalau bisa di daerah Menteng, kalau boleh di daerah Kebayoran, kalau boleh di daerah Pondok Indah,
kalau boleh di daerah-daerah Tuhan. Ya. Dan kalau boleh Tuhan, Engkau jangan datang terlalu cepat. Apakah memang lagu itu menjadi suatu kehidupan dalam kenyataan kita setiap hari? Ya. Kita nyanyikan tak lama lagi masuk surga. Atau hanya lagi acara PA saja, atau lagi acara kampore saja, atau acara perkumpulan 5 kali setahun seperti kemarin di Unai. Kita kumpul semuanya, kita menggunakan suatu seragam bahwa kita adalah bersatu semuanya, bahwa Tuhan akan segera datang. Tetapi begitu pulang, kembali ke rutinitas, mulai ada orang yang nggak lihat, kita kembali ke tempat masing-masing, kita akhirnya kembali menjadi sama dengan dunia. Dan kalau bisa, dalam kehidupan kita mau kasih tunjuk kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh datang 50 tahun lagi ya. Kalau saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan, kalau udah begitu gak enak Tuhan. Kalau begitu Engkau boleh datang. Karena saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan. Kalau itu, Tuhan, kalau boleh segera datang. Ataukah memang dalam kehidupan setiap hari, kita menunjukkan, Tuhan, saya sebenarnya sudah lelah hidup di dunia ini. Tapi Tuhan, saya tahu banyak orang yang belum mengenalkan kebenaran. Tolong Tuhan, tahan sedikit. Karena saya rindu orang lain juga kenal Tuhan sebagaimana saya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong tahan sedikit. Gunakan saya mau mengabarkan Injil supaya mereka mengenal akan kebenaran. Walaupun sebenarnya saya sudah lelah Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Walaupun saya selalu mengucap syukur, karena saya tahu Tuhan itu beserta dengan saya. Dan saya berterima kasih Tuhan, kalaupun ada permasalahan dalam kehidupan ini, atau kita bersungut-sungut. Tapi, Mami, yang lain ini sudah memiliki handphone yang baru. Kok Papi nggak beliin saya handphone? Atau Papi, Mami, saya sudah lelah hidup susah ini. Kalau bisa kita hidup nyaman seperti si A atau si B. Sebenarnya dalam kehidupannya yang dikejar adalah hal-hal dunia ini. Dan sebenarnya mereka tidak sama dengan apa yang diangkat oleh kebenaran-kebenaran para pionir-pionir kita. Sebelum kita memulai, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah. Biarkanlah pada saat ini, Engkau beserta dengan kami, Engkau mengisi hati dan pemikiran kami, terlebih Tuhan bantu kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarkanlah firman-Mu itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebenarnya lelah hidup di dunia ini. Tapi begitu daya tarik yang setan berikan dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami begitu tertarik Tuhan. Kami lupa berkomunikasi dengan Engkau, karena begitu indahnya dunia ini, di mana setan menawarkan, sehingga kami lupa pulang Tuhan, sehingga kami merasa dunia ini adalah tempat yang nyaman. Dan untuk itu Tuhan, beri kami kesempatan untuk kembali kami mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Anak Putra Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pada kesempatan yang indah ini, kita sama-sama akan mempelajari kebenaran akan firman Tuhan atau surat cinta dari Tuhan. Ya. Tentu bagi kita yang mempunyai pasangan, paling indah kalau melihat dapat surat cinta. Atau yang belum juga berpasangan, tapi pernah ada seseorang yang suka sama kita, kemudian dia mulai tulis surat sama kita, kemudian kita membacanya, baru lihat suratnya aja sudah gembiranya minta ampun. Apalagi membaca, apalagi kalau bisa diulang-ulang terus. Ya, itu yang disebut dengan surat cinta. Surat yang baru lihatnya aja sudah semangat sekali. Dan yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita juga mau membaca surat cinta dari Tuhan? Dan begitu kita membacanya, kita akan merasa diberkati. Oleh sebab itu, siapkan Alkitab berada di dekat kita
masing-masing. Surat cinta yang pertama, kita dapat membuka 1 Timotius 4 ayat 12. Inilah dia, surat cinta yang pertama. Ya, ada yang boleh bantu baca? 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah sering dengar ayat ini? Sudah sering dengar. Dan Kak Andre senang. Pada saat ini, di studio SBN, kita kedatangan orang-orang muda dari jemaat mana? BSD. Ya. BSD apa? Nama jemaatnya BSD apa? Oke, memang nama jemaatnya BSD. Ya. Kepada para pemirsa mungkin nggak bisa melihat, tapi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari orang-orang muda jemaat BSD. Ya. Di sini dikatakan, karena kita semua orang muda, firman Tuhan mengatakan, dan Timotius menyampaikannya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Paulus lagi kasih tahu kepada Timotius. Timotius ini sudah tua atau masih muda? Masih muda, sama seperti kita semua di sini. Dan Paulus kasih tahu, Timotius, engkau harus teladan. Ya, jangan pernah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi ada prinsipnya, ya. Kalau kita tidak mau dianggap rendah, suatu pelajaran yang harus kita ngerti. Di sini dikatakan, ya, jadilah teladan. Ya, kita itu harus kasih teladan kalau kita tidak mau dianggap rendah. Teladan itu nyata, bisa dilihat. Jadi seseorang itu bisa dikatakan dia bukan anak-anak lagi kalau apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, teladannya bisa dicontoh. Apa yang harus dicontoh? Di sini dikatakan, ya, perkataanmu, tingkah lakumu harus selaras, ya. Jadi jangan bilang gini, saya ini udah dewasa, ya, saya sudah dewasa. Tapi begitu orang tuanya pergi, dia masih main kayak anak-anak, ya. Waduh, mainlah di sana, lari sini, ya. Kelakuannya masih seperti anak-anak. Tapi dia bilang saya sudah dewasa. Dia nggak bisa dapat teladan. Waktu dicontohin, baik tingkah lakunya dan perkataannya, orang masih dapat lihat. Oh, dia masih anak-anak. Dia belum dewasa. Dewasa bukan hanya faktor usia saja. Dan inilah apa yang setan sedang lakukan saat ini. Dalam sebuah generasi menunggu kedatangan Tuhan. Saat ini, orang tua masih suka main game. Bayangin ini. Dan sekarang lagi ngetren. Game apa yang disebut saat ini lagi ngetren? Semuanya tahu. Ya. Baik dari kecil sampai yang gede semuanya tahu. Pokemon Go. Ya. Semua orang dewasa, anak-anak masih bermain game. Ya. Dan sebenarnya yang setan sedang lakukan adalah menuntun sebuah generasi yang gak dewasa, ya, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang harus menjadi tanggung jawab ketika dia sudah menjadi seorang yang dewasa. Dan semuanya ini dibentuk dalam sebuah keadaan dunia yang nyata ini. Dan Kandre akan coba kasih tahu kepada kita, dan kita akan lihat secara nyata bahwa generasi ini semakin menjadi generasi yang gak dewasa. Walaupun kita berpikir bahwa generasi ini semakin maju, tapi Kande kasih nyata sebuah contoh, generasi ini semakin generasi yang tidak dewasa. Boleh dilanjutkan ayat 13? 1 Timotius 4 ayat 13. Satu hal saya harus kasih tahu ini, ya. Kalau engkau mau jadi teladan, Paulus kasih nasihat kepada Timotius. Dan ini tentu nasihat Tuhan kepada Paulus dan kepada generasi saat ini. Kalau kita mau menjadi teladan, kita harus suka membaca kebenaran surat cinta ini. Ya. Dan kalau generasi sekarang, kalian tidak suka baca ini, saya harus pastikan kita tidak akan dewasa secara kerohanian. Ya. Dan begitu kita tidak dewasa secara kerohanian, kita tidak akan bisa menjadi yang namanya teladan. Karena satu-satunya teladan yang terbaik
bukan di universitas yang terbaik. Satu-satunya teladan yang terbaik. Kalau kalian baca buku ini adalah hikmat yang tertinggi dari segala hikmat apapun yang pernah dunia ini tawarkan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan dan kita gali ilmu, Tuhan lipat gandakan. Bukannya tidak penting sekolah, tapi jauh lebih penting sekolah dulu terhadap Tuhan, baru sekolah dunia. Dibandingkan kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah dewasa secara kebenaran akan firman Tuhan. Dan begitu banyak orang yang sukses dalam dunia ini, tapi dia tidak mengenalkan Tuhan. Dan dia hanya hidup dalam sementara di dalam dunia ini. Dan maksimal hidup di dunia ini tidak lebih dari 100 tahun. Jauh lebih baik menderita dalam dunia ini, tapi kita hidup kekal. Seberapa lama hidup kekal itu? Tidak terbatas. Dan inilah yang setan sedang tawarkan. Kita hanya hidup dalam keadaan terbatas, tapi kita lalaikan hidup yang kekal tersebut. Sedangkan jauh lebih baik kita menderita yang sementara ini, tapi kita memperoleh suatu kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya tersebut. Sekarang kita akan masuk, ya, Matius 4 ayat 23. Ada yang boleh bantu baca? Ya. Matius 4 ayat 23. Di situ dikatakan, Matius coba mengangkat Yesus itu berkeliling, ya. Yesus ini orang yang masih muda. Kemudian dia berkeliling. Apa yang dia lakukan waktu dia berkeliling? Apa yang dia lakukan waktu dia berkeliling? Ngajar. Apa yang diajar? Permainan game? Mengajar permainan yang lain-lain? Atau apa yang Yesus sedang ajar? Yesus sedang ajarkan kabar baik ini. Orang muda ini, dia pergi berkeliling, dia mengajarkan hal-hal akan kabar baik, ya. Dan Yesus mulai mengajar. Ada yang tahu usia berapa Yesus mulai mengajar? Berapa tahun? 12 tahun. Ada yang di sini usia 12 tahun? Ada yang 12 tahun? Nggak ada. Siapa yang paling muda di sini? Usia berapa? Siapa yang paling muda di sini? Adik ini? Oh iya. Usia berapa, Dek? 13. Siapa namanya? Monica. Oke. Paling muda Monica di sini. Usia 13 tahun. Buat Monica, jangan kalah sama apa yang diajarkan. Yesus mulai mengajar. Usia berapa? 12 tahun. Monica, usia berapa? 12 tahun. Lebih muda siapa? Yesus atau Monica? Yesus. Yesus 12 tahun. Yesus sudah mulai mengajar. Dan Anda tahu siapa yang diajar? Terima kasih, Pak. Yang diajar orang-orang tua, ahli-ahli, bahkan itu mungkin disebut S3. Tetapi yang ngajar tidak tamat universitas. Loh, kok bisa begitu? Karena dia takut akan Tuhan. Itulah sebabnya saya kasih tahu. Jauh lebih baik takut akan Tuhan daripada engkau punya gelar apapun di dunia ini, tapi engkau tidak takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Walaupun orang dunia mau katakan apapun, tapi kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan Kak Andre kasih tahu nih resep kebahagiaan. Ini adalah suatu kunci. Dari manakah buktinya? Lukas 4. Kita buka. Ya. Kita sama-sama buka. Lukas 2. Ya. Bukan Lukas 4. Lukas 2. Ayat 41 sampai 42. Alkitab katakan, ketika dia usia 12 tahun, dia kemudian ikut kembali karena setiap tahun orang tuanya pergi untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus saat ini sudah usia 12 tahun dan dia lebih muda daripada Monica. Monica tadi namanya, ya. Dia lebih muda 1 tahun. Dia masih anak-anak, tapi dia tumbuh secara kedewasaan dalam hal kerohanian. Kemudian kita lihat apa yang dia lakukan. Ayat 46 sampai 47. Bayangkan, di usianya 12 tahun, dia duduk di tengah SS3 semua ahli teologi. Dia duduk, dia mulai perhatikan,
Dan dalam buku Alfa dan Omega, dia begitu sangat tertarik mengenai semua upacara tersebut. Karena itu melambangkan mengenai dirinya sendiri. Sehingga dia melihat setiap upacara itu, ini adalah rencana Tuhan bagi saya. Kemudian dia bertanya jawab. Dan seluruh S3 itu sangat terkagum-kagum. Karena dia adalah takut akan Tuhan. Jadi kepada kita, apakah ada kata terlalu muda saat ini untuk mengajar akan kebenaran? Ada kata terlalu muda? Tidak ada kata terlalu muda. Kalau Yesus sudah mulai di usia 12 tahun, kita ini sanggup untuk memulai mengajar kebenaran pada usia yang lebih muda lagi. Kandre mau kasih contoh. Kandre, tapi itu hanya Yesus. Manusia ini nggak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup seperti itu. Apakah ada manusia yang normal yang bisa melakukan hal yang sama? Kandre harus kasih tahu. Ada dan bisa. Ini bukan permasalahan Yesus. Ini permasalahan takut akan Tuhan. Dan Kandre akan tunjukkan seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dia memulai lebih muda daripada Yesus untuk mulai mengajar orang akan kebenaran. Dan kalian tentu akan bisa kalau kalian takut akan Tuhan. Yang mau diputarkan di sini, ya, ada seorang wanita dari daerah Amerika Latin. Tentu dia masih sangat muda sekali. Tetapi dia bukan orang Advent. Tapi saat ini dia sudah menjadi Advent. Tetapi dia belajar dari neneknya yang Advent. Sehingga dia mengenal akan kebenaran Advent. Tapi kalau kita perhatikan dia akan sangat jauh lebih aktif, ya, daripada kita semuanya yang besar. Dan walaupun mungkin aktif sekali di PA Advent, tapi dia lebih menunjukkan suatu kesaksian yang nyata bahwa dia adalah Advent sejati. São sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante. A gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor, e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. Eu uni na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minha geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. A gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedido de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos Um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de, sabe, mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração de que tudo que o seu Valdemar estava falando
eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. Ele disse para minha mãe, eu me decidi. Eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era Sebelum dia dibaptis, dia sudah mature secara dewasa mengenai hal-hal kerohanian. Dia dibaptis karena pilihan sendiri, bukan didosok-dorong. Karena dia sudah mengerti. Sebelum dibaptis, dia pun sudah bekerja. Bukan orang dibaptis didorong-dorong untuk dibaptis. Dia harus mengerti terlebih dahulu. Dan dia telah menghidupkan kehidupan itu. Dan dia mengambil keputusan Não sendiri. demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, Sahabat berikutnya dia dibaptis. Primeira pessoa que Tapi dia nggak berhenti setelah dibaptis. Dia kembali melakukan kelompok kecil lainnya. Bagaimana dengan kita yang sudah dibaptis? Berapa kelompok kecil yang kita sudah buat? Karena keselamatan ini bukan hanya sekedar dibaptis. Baptisan Anda tidak menyelamatkan Anda. Seberapa dewasa Anda yang menentukan untuk Anda memperoleh hidup kekal itu. Ini dia. Hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados Anak apareceram. yang kecil, sebagaimana Yesus kecil, dia melakukan hal yang sama. Andressa que mostrou Temannya yang lebih kecil, que dá 8 tahun, pra fazer. terinspirasi. E eu acredito Dia mulai buka KPA. 8 tahun, bayangkan. que foi fácil. Repetir Ini tujuan daripada pemuda Advent. Bukan hanya sekedar camping tanpa tujuan. Kalian pulang harus mulai mengerti apa itu orang Advent. Dan kalian melakukan pekerjaan Advent. Dan kepada kakak-kakak pembina, kasih contoh yang baik. Kita bukan keluyuran ke mall. Kita ini punya misi di dunia ini. pedaço da igreja. Anak 8 tahun Um pedaço buat KPA tanpa harus didorong-dorong. Karena dia sadar falar apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. E assim eu Dia bentuk kelompok doa. batizar Dan algumas banyak pessoas anak-anak na merasa terberkati. Mesmo com Banyak orang tua sekarang bilang, anak-anak ini gak suka hal rohani. Padahal orang tuanya gak suka hal rohani. para Anak itu suka hal rohani. Kalau diajarkan dari kecil, hal-hal akan rohani. todo mundo. Permasalahannya orang yang dewasa gak suka hal rohani. Kemudian dia bilang anak kecil gak suka hal rohani. Kemudian dia kasih hal-hal duniawi. Embora Dan akhirnya anak-anak itu bertumbuh dengan hal-hal duniawi. Três pais se batizaram. Manusia itu novas vidas, punya gambar novos dan exemplos citra e Tuhan. novos conceitos. Kalau diajarkan takut akan Tuhan dari O kecil, grupo pode fazer. dia akan bertumbuh seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dikembangkan E não waktu para dia por aí, bertumbuh? ainda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo. Dia bilang, saya ini gadis biasa. Saya ini bukan orang yang luar biasa. Saya bermain waktu saya 24 jam, sama seperti kalian semuanya. Tapi saya hanya mau menyisihkan 1 jam saja untuk melayani. Lakukan dari hal yang kecil. 1 jam setiap hari. Lakukan pelayanan. Gali akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan tambahkan hal-hal yang lain kepada kita. Usianya hanya 14 tahun dan dia sudah meninggal tahun 2008. Tetapi yang dia lakukan dalam usianya yang sangat singkat, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus itu lakukan. Jadi dalam kehidupan dunia ini bukan seberapa panjang kita hidup, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyak waktu yang kita gunakan, apakah untuk kesombongan diri, atau kita melakukan kebaikan bagi nama Tuhan. Hal-hal dunia ini gak ada yang perlu disombongkan. Saya harus kasih tahu, setiap orang mati akan menjadi debu, dan tidak ada yang dia bisa bawa ke dalam hidup yang kekal itu, selain daripada karakter dan talenta. Andressa mengerti akan rencana Tuhan tersebut. Karena itulah dia kembangkan karakter yang baik. Karena karakter itu akan dibawa sampai ke hidup kekal tersebut. Dan kalau orang itu tidak suka melayani di bumi ini,
percuma kita berangan-angan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ibu White mengatakan, orang yang tidak suka melayani di bumi ini, dia nggak akan betah di surga. Tapi kalau orang Kristen tanyakan, siapa yang mau masuk surga? Semua tangan angkat, saya mau masuk surga. Ya, karena dia pikir surga itu apa yang dipikirkan secara hal-hal duniawi. Lantainya emas, bling-bling. Ya, orang sekarang bilang itu ngebling-bling. Ya, semuanya berkilat, keren sepatunya, mobilnya berkilat, rumahnya berkilat. Itu yang dipikirkan. Dia pikir surga itu seperti itu. Jadi kalau ditanya, siapa orang Kristen yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Karena dia pikir hal-hal duniawi. Dia nggak melihat karakter Kristus yang meninggalkan surga hanya untuk melayani, menjadi rendah hati. Dia tinggalkan surga menjadi pelayan. Dan tidak ada orang yang suka menjadi pelayan. Orang semuanya suka dilayani. Kalau bisa dia mengejar karir yang terbaik supaya dia dilayani, bukan dia melayani. Dan inilah masalah terbesar saat ini di dalam setiap gereja. Setiap perpecahan terjadi karena merasa dirinya paling hebat dan dia mau hanya didengarkan saja. Dia tidak mau melayani. Dan inilah sumber setiap perpecahan yang selalu terjadi saat ini. Dia tidak mengerti karakter Kristus. Setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, belajarlah karakter Kristus. Kalau Anda memang benar-benar ingin hidup dalam kerajaan surga, karena Nyonya White mengatakan, orang itu tidak akan senang. Dan kalau diizinkan masuk, dia akan pergi keluar. Seperti Lucifer. Dia berasal dari surga. Dia hadir di surga. Kemudian dia benci sama Kristus. Kemudian dia memberontak. Dan kemudian dia keluar. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau mengizinkan setiap orang masuk. Tuhan itu kasih. Tuhan itu adil. Dia mau setiap manusia itu harus masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalaupun mereka dibiarkan, mereka tidak akan betah dalam kerajaan surga. Dan pelajarannya dimulai dari dunia ini. Kalau kita tidak suka menginjil, kalau kita tidak suka menjadi hamba, kalau kita tidak suka melayani, sebenarnya kita tidak suka masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi kalau kita tidak suka menggali kebenaran akan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan suatu pelajaran yang nyata. Satu pelajaran singkat yang saya coba akan angkat. Mungkin untuk kita dapat mengerti apa generasi yang terjadi saat ini. Dan kiranya ini dapat memberikan suatu pelajaran dalam kehidupan kita tentunya. Saat ini, kita sering mengenal generasi kalian ini ada disebut dengan generasi White. Ya. Yaitu adalah sebuah generasi yang sangat unik. Ya. Generasi kalian ini adalah generasi yang sangat unik. Yaitu adalah generasi gadget. Ya. Kalian bisa mati tanpa ada yang namanya gadget. Ya, kalau kalian ketinggalan Alkitab, nggak masalah. Kalian ketinggalan sepatu, nggak masalah. Tapi kalau sempat handphone kalian ketinggalan, kalian bisa pulang kembali untuk mengambil handphone kalian. Karena bagi kalian, handphone itu adalah segala-galanya. Ya, ini yang disebut dengan generasi gadget saat ini. Ya, dan di sini katakan tujuan Tuhan memberikan pekabaran 3 malaikat adalah untuk mempersiapkan suatu umat agar berdiri tegak baginya selama penghakiman pemeriksaan. Inilah tujuan kita mendirikan, mempertahankan setiap institusi. Ya, jadi tujuan Tuhan punya institusi yaitu gereja, sekolah, Pathfinder, percetakan, rumah sakit, apapun itu semuanya. Tujuannya hanya satu. Tuhan mengizinkan itu agar mempersiapkan suatu umat yang dapat mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Ya, apa itu? Nanti sore kita belajar. Tapi tujuan Tuhan hanya satu. Tuhan lagi mau mempersiapkan umat. Apapun tujuannya, gereja itu ada, Pathfinder itu ada, Master Guide itu ada, sekolah ada, rumah sakit ada, percetakan ada. Tujuannya hanya satu. Apa itu tujuannya? Mempersiapkan satu umat yang mengerti pekabaran 3 malaikat. Hanya itu tujuannya. Kemudian, ini generasi sekarang. Ya.
Generasi sekarang celananya melorot, ya. Yang cowok kalau bisa celananya tuh di bawah sini, ya. Kalau yang cewek bukannya di sini, kalau bisa ininya naik ke sini, ininya turun ke sini, ya. Bagaimana itu generasi bisa mempersiapkan suatu umat? Saya nggak ngerti itu. Kalau dari cara berpakaiannya saja, dia bukan memberi teladan. Apa yang mau dikabarkan? Dari pakaiannya saja, dia nggak bisa menyuarakan kebenaran. Apalagi yang mau disampaikan. Jadi dari sebuah generasi, kita dapat mengenal dari pakaiannya. Tentu kita tidak bisa menghakimi orang dari pakaiannya. Apa maksudnya, Kandre? Banyak juga orang di luar yang belum mengenalkan reformasi pakaian. Sehingga dia memang belum tahu. Sehingga kita tidak bisa menghakimi orang. Tapi kalau dia sudah tahu, kemudian dia mengeraskan hatinya, Tuhan tidak bisa pakai dia. Tapi kita harus mengasihi setiap orang. Apapun pakaiannya, kita harus ajarkan terang kebenaran. Tapi kalau dia menolak, bisa dipaksa? Tidak bisa. Kita juga tidak bisa maksa orang. Karena setiap manusia punya kuasa memilih. Tuhan saja tidak bisa paksa. Yang penting kita harus menjadi teladan. Tapi yang menjadi suatu hal yang unik, kalau kita dari pakaian saja kita tidak bisa mereformasi, apa yang mau kita suarakan? Kita tidak bisa menyuarakan. Karena kita tidak memberi teladan dari suatu hal yang sederhana. Dan kemudian, kalau dia suka pesta pora, dia tidak mencerminkan pengorbanan daripada Kristus. Karena apa yang dia mau sampaikan, kalau dia masih suka pesta pora, ya. Dan ini adalah generasi kita. Generasi berikutnya, cepat atau lambat, kalau dia bergaul dengan dunia, dia akan menjadi sama dengan dunia, ya. Dan ini tentu bukan gambar orang Advent, karena dia merokok dan minum alkohol. Karena nggak ada orang Advent yang merokok sama minum alkohol. Benar itu? Benar. Tapi banyak juga orang Advent dan pemuda-pemudi Advent, mereka juga minum, mereka juga merokok, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka memang tidak merokok, mereka memang tidak minum kalau di depan orang-orang Advent. Tapi di luar orang-orang Advent, dia akhirnya menjadi sama dan dia melakukan sembunyi-sembunyi. Ya, ini adalah suatu hal jika engkau bersahabat dengan dunia. Tentu tidak semua orang ngedrugs, tidak semua orang ngerokok, tidak semua orang minum alkohol, tetapi permasalahan gadget ini mencakup seluruh generasi. Itulah sebabnya generasi Y adalah generasi gadget. Karena setan harus punya 1000 cara untuk membuat generasi itu putus komunikasi dengan Tuhan. Dan satu-satunya, karena nggak semua orang merokok, nggak semua orang minum alkohol, tapi semua orang punya gadget. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk mereka sibuk, tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan generasi gadget begitu banyak waktunya tersita, bisa berjam-jam dia habis waktu di depan gadgetnya. Tapi kalau disuruh dengan khotbah 1 jam, mata ini mulai ngantuk, ya, mulai resah gelisah. Tapi kalau dikasih gadget 1 jam tidak cukup, 2 jam tidak cukup, 3 jam tidak cukup. Kalau bisa 24 jam mata saya di depan gadget. Dan ini yang disebut dengan generasi Y. Dan setan mengambil peran ini sangat aktif untuk kita selalu tersita dengan hal-hal yang bukan berhubungan dengan kebenaran akan Tuhan. Generasi apa ini? Ya, ini adalah generasi kita juga tentunya, ya, di mana setiap orang mulai akhirnya ditarik untuk mereka lupa akan gendernya, ya. Laki-laki menjadi seperti kewanitaan, wanita menjadi seperti kelaki-lakian, dan semuanya dicampur adukan. Dan akhirnya kita kenal saat ini, yaitu dengan disebut dengan LGBT, ya. Laki menikah dengan laki, wanita dengan wanita,
Pria merubah kelamin menjadi wanita. Wanita merubah kelamin menjadi pria. Dan ini yang disebut dengan keadaan Sodom dan Gomora. Kita hidup di dalam generasi ini. Ya. Kalau generasi Kak Andre, setiap anak muda hanya lagi ditarik untuk seks bebas. Ya. Itu ditarik, oh nggak keren kalau nggak seks bebas. Generasi ini lebih gila lagi. Ini bukan permasalahan seks bebas. Mereka sudah nggak keren lagi. Seks bebas mah sudah biasa. Sekarang ini kalau bisa kita ganti kelamin. Kalau bisa sesama jenis. Inilah yang disebut dengan generasi yang kalian sedang hadapi. Dan kalau kalian habis waktu dengan gadget, dan kalian tidak punya waktu dengan Alkitab, kalian akan masuk ke dalam generasi tersebut. Walaupun kalian aktif di gereja, walaupun kalian aktif pakai seragam, walaupun kalian aktif di PA, Kak Andre harus kasih tahu, generasi Kak Andre sudah bablas walaupun aktif di PA. Generasi seks bebas itu menerobos masuk. Karena kenapa? Karena hari Sabtu TV-nya mati. Hari Senin sampai hari Jumat TV-nya nyala. Ya. Dan hal dunia yang dia tonton adalah hal yang sama. Dan bagi setan dia bilang, it's okay, hari Sabtu matikan. Tetapi hari Senin sampai hari Jumat, welcome. Saya akan kasih daya tarik yang menarik. Dan akhirnya mereka kebablasan. Walaupun hari Sabtu dia aktif, tetapi hari Senin sampai hari Jumat, dia menjadi sama dengan dunia. Dan ini adalah suatu tantangan yang kita hadapi hari demi hari. Dan generasi kalian, tantangannya lebih berat daripada generasi Kak Andre. Generasi kalian, dunia sedang menawarkan suatu generasi lesbi, gay, transgender, dan biseksual. Dan itu adalah tantangan kalian. Dan jika kalian tidak takut akan Tuhan, kalian akan menjadi sama dengan generasi mereka. Saya harus kasih tahu dengan jujur, apa yang dilakukan para pionir kita, ya. Ibu White, ya, usianya 17 tahun. Ini adalah para pionir kita. Dia mulai pergerakan usia 17 tahunnya bukannya lagi keluyuran, atau lagi main game, atau lagi demam fashion, atau lagi jalan-jalan ke mall, atau papi liburan saya ke Singapura, atau papi saya liburan ke Malaysia, atau kemana. Ibu White usia 17 tahun, dia mulai sebuah pergerakan yang ada untuk gereja Masih Advent hari ke-7. Dan Tuhan menggunakan dia. Ya. Dan tentu kita tahu sejarah. Ibu White bukan orang pertama yang Tuhan mau pakai. Bukan. Sebelum Ibu White ada 2 pendeta pria yang Tuhan ingin pakai. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Tuhan pakai Ibu White sebagai pelopor Advent? Kenapa nggak orang yang hebat yang berpendidikan? Kalian harus bisa menjawab. Dan kalian harus kasih tahu sebuah sejarah. Tuhan pernah panggil 2 pendeta yang sangat terkenal. Dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi terang terhadap kebenaran. Tapi 2 pendeta itu menolak akan Tuhan gunakan. Sehingga Tuhan cari orang yang benar-benar hatinya tulus untuk dia bisa gunakan. Dan Tuhan menemukan Ibu White yang siap dia pakai, tidak tamat SD. Sehingga kalian bisa jawab, Tuhan sebenarnya mau pakai 2 pendeta Advent yang senior untuk dia gunakan, tetapi mereka menolak. Tuhan gunakan Ibu White di usianya yang sangat muda. Dan dia dalam usia 17 tahun memperoleh penglihatan, di mana Tuhan melihat kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Jadi bagi kalian, usia di atas 12 tahun, semua kalian sudah di atas 13 tahun, kalian bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian, hal yang berikutnya, John N. Andrews, usia 15 tahun, tahun 1844, belum genap 24, dia sudah menulis artikel-artikel mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Dan dia adalah pionir kita yang dapat menggali kebenaran akan buku Wahyu. Sehingga kita harus mengerti akan terang kebenaran dari firman Tuhan. John H. Kellogg, usianya sangat muda, 22 tahun,
sudah menjadi dokter. Ya, dia bukan main-main. Dia nggak keluyuran. Dia nggak buang-buang waktu. Di usia 22 tahun, para pionir kita, dia mengerti visi dan misi Tuhan. Dia sudah menjadi dokter. Dan 3 presiden Amerika dan 1 ratu Inggris, mereka hadir untuk mengalami pengobatan di sanitarium dia. Karena dia awalnya takut akan Tuhan, tapi dia menjadi sombong. Dan akhirnya dia menjadi cinta diri. Dan akhirnya dia keluar dari kebenaran Advent. Dan saya harus kasih tahu, jikalau kita sukses, itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita. John Harvey Kellogg menunjukkan, ketika 3 presiden hadir, 1 ratu Inggris hadir, dia akhirnya mulai menjadi sombong, dan akhirnya dia keluar dari kebenaran. Kita harus selalu merendahkan hati, karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan satu lagi yang terakhir, Uriah Smith di usianya 12 tahun menjadi pemimpin percetakan Advent Review. Dan di usianya 23 tahun, dia sudah mulai menjalankan percetakan Advent. Dan pelajaran yang terakhir, Luther Warren Harry dan Femer mendirikan perkumpulan pemuda Advent yang pertama. Jadi kalau kalian pakai seragam kalian harus mengerti bahwa pelopor untuk kelas-kelas kemajuan adalah Luther Warren Harry. Usianya 14 tahun, dia memulai penting bagi orang muda untuk melakukan pekerjaan misionaris. Dan biarkanlah di dalam pelajaran akan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semua dapat dimengerti bahwa kita semua hadir di sini mempunyai satu tujuan, dan Tuhan mau menggunakan kita. Dan tidak ada yang terlalu tua, karena Yesus mulai pergerakan di usianya 12 tahun. Dan ada tadi contoh juga, Andresa memulainya juga dalam usianya yang sangat muda. Jadi bagi kita, jikalau kita dengan tulus, Tuhan mau gunakan kita, dengan kerendahan hati, Tuhan akan pakai sebelum kedatangan yang kedua kali. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, tentu kami mengucap syukur atas kebenaran akan firman-Mu, di mana kami dapat belajar mengenai para pionir kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, terima kasih Engkau juga memberikan contoh nyata. Melalui Yesus, waktu dia hadir di dunia ini, dia selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapa, sehingga dia dapat menjadi terang sejak kecil untuk menjadi suatu penuntun orang kepada kebenaran akan Tuhan. Dan terima kasih juga, saat ini Engkau juga masih menunjukkan bahwa setiap generasi ada anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan dapat menggunakan mereka sejak masa kecil untuk menjadi pekabar-pekabar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu di sini juga berdoa kepada rekan-rekanku orang muda di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mempunyai setiap umat, dan hamba-Mu mau memohon berkat agar kiranya setiap orang-orang muda di BSD, Tuhan dapat gunakan mereka, gunakan para kakak pembina mereka, agar menjadi teladan yang baik, sehingga mereka menjadi contoh yang nyata. Dan dengan begitu mereka akan menggerakkan orang-orang muda di BSD untuk menjadi terang di daerah BSD. Dan Bapa berkati juga setiap pemirsa kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga mau menggunakan kami. Dan ampuni apabila ada dosa dan kesalahan kami, Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara seruan nyaring kita pada kesempatan yang indah ini, dan kiranya dapat menjadi berkat kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.